Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Latihan bersama penanggulangan bencana gempa bumi dan kebakaran. Selamat sore pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Latihan bersama Basarnas Sulut bersama pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam penanggulangan bencana resmi ditutup. Latihan bersama penanggulangan bencana gempa bumi dan kebakaran berlangsung selama 3 hari di Kabupaten Minahasa Selatan resmi ditutup. Latihan bersama ditutup langsung Wakil Bupati Minahasa Selatan dalam upacara sederhana namun penuh makna. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Sulut, George Randang mengatakan kegiatan latihan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar instansi dalam bidang pencarian dan pertolongan. Selain perang, operasi SAR selain perang, operasi kemanusiaan selain perang, itu sudah tertuang dalam undang-undang di TNI Polri. Dan ini kita Basarnas mensinergikan. Terhubung dengan Pak Wakil Bupati di sini ya, tentunya situasi akan lebih cepat karena sudah sama-sama chemistry-nya sudah dapat, hubungan komunikasi sudah tahu. Dan mudah-mudahan bisa bersinergi. Ditambahkan Randang, latihan ini juga menjadi sarana untuk menguji dan memperkuat kesiapan personel serta peralatan masing-masing instansi dalam merespons situasi darurat secara cepat dan efektif. Sementara itu, Kepala Badan BPBD Minsel, Tori Yosef berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kesiapsiagaan serta keselamatan masyarakat, dan dengan adanya latihan bersama ini dapat tercipta koordinasi yang lebih solid dalam menghadapi berbagai potensi bencana baik gempa bumi, kebakaran maupun kejadian darurat lainnya di wilayah Minahasa Selatan dan sekitarnya. Latihan yang dipusatkan di Pos SAR Amurang ini melibatkan instansi terkait, antara lain Basarnas Sulut, Pos SAR Amurang, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan. Roy Pesak melaporkan. Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pendengar dan pemirsa, kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Pemerintah Desa Tinelo dan Puskesmas Telaga Biru Kabupaten Gorontalo mengundang pemangku kepentingan di desa memberikan pemahaman program pencegahan pemotongan perlukaan genitalia perempuan P2GP atau sunat perempuan. Hendra Rauf menurunkan laporannya. Pihak Puskesmas Telaga Biru Kabupaten Gorontalo terus memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan yang berada di tingkat desa berkaitan dengan program pencegahan pemotongan perlukaan genitalia perempuan P2GP atau lebih dikenal dengan sunat perempuan. Kegiatan tersebut dilaksanakan karena sesuai instruksi Kementerian Kesehatan RI dalam menekan jumlah angka P2GP di lingkungan masyarakat. Kepala Puskesmas Telaga Biru Kabupaten Gorontalo M. Stiwati Hiola mengutarakan berdasarkan penelitian Gorontalo merupakan daerah tertinggi dalam melaksanakan pencegahan pemotongan perlukaan genitalia perempuan P2GP atau sunat perempuan ini. Menurutnya P2GP atau sunat perempuan tersebut kalau dilihat dari segi kesehatan berdasarkan penelitian yang dilakukan tidaklah dianjurkan. Kalau dari sisi kesehatan P2GP itu sendiri tidak dianjurkan. Tidak ada satu penelitian pun yang mendukung tentang kegiatan ini. Yang ada adalah sunat laki-laki. Kalau untuk perempuan tidak ada satu ilmu pun yang mendukung tentang kegiatan ini. Tapi ini sudah membudaya di masyarakat, khususnya untuk kita di Gorontalo. Dan ini yang kita sosialisasikan kepada masyarakat, dan yang lebih kami upayakan hadir untuk hari ini adalah pemangku-pemangku kepentingan yang ada di desa. Jadi ayahanda, kemudian kepala-kepala dusun, kemudian kader, tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk dukun terlatih jika ada. Karena ini beliau-beliau ini yang akan punya peran penting di lingkungan masyarakat karena mereka yang lebih dekat dengan masyarakat itu.
Khusus di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sosialisasi P2GP ini diawali di Desa Tinelo. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Rusdianto Ahmad mengemukakan pemberian pemahaman ini diarahkan pada para pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat serta agama, kemudian kader kesehatan dan kepala dusun. Kita melakukan sosialisasi tentang P2GP. P2GP itu adalah pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan di Desa Tinelo itu sendiri yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, yang hal ini ditindaklanjuti oleh Kepala Puskesmas Telaga Biru. Jadi di acara ini kami mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian para kader kesehatan, kepala-kepala dusun, dan sebagian masyarakat untuk mensosialisasikan tentang dampak ataupun bagaimana P2GP itu dilaksanakan di tingkat masyarakat itu sendiri yang sudah menjadi kebiasaan daripada masyarakat kita. Pada kegiatan ini dilakukan penandatanganan kerjasama antara pihak Puskesmas Telaga Biru dan pemangku kepentingan di desa ditambah dengan kepala desa. Dari Gorontalo, Hendra Raub RRI terus mengudara untuk Indonesia. Masyarakat mempertanyakan pemasangan polisi tidur atau pita penggadu yang cukup tinggi di beberapa ruas jalan. Hal itu dinilai sangat mengganggu pengguna jalan. Laporan Budi Akantu. Warga mempertanyakan pembuatan polisi tidur yang cukup tinggi sehingga menyulitkan pengendara saat melintas. Amran Kaharu, warga Pulubala, kepada RRI menyampaikan di beberapa ruas jalan di kota Gorontalo ia sering menemukan polisi tidur yang dibuat terlalu tinggi. Hal ini justru mengganggu pengguna jalan, khususnya pengemudi bentor. Ia mengakui bahwa keberadaan polisi tidur bertujuan untuk mengurangi kecepatan kendaraan, namun jangan dibuat terlalu tinggi. Andalas ini sebagian, baru dari kota menuju Bonebolanga juga banyak. Yang masalahnya polisi tidurnya agak tinggi. Jadi kalau istilahnya mengurangi kecepatan pengendara, di sisi lain menambah kerusakan kendaraan. Mungkin juga siapa yang berani buat itu kalau bukan dari perhubungan. Masyarakat biasa kan tidak bisa. Makanya itu yang saya pertanyakan, ini perhubungan atau kepolisian atau Satlantas yang buat itu. Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, Mutakin Adam, menyatakan bahwa pihaknya telah mengacu pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pembuatan polisi tidur, yakni dengan tinggi maksimal 15 mm. Ia menambahkan, jika terdapat polisi tidur yang melebihi ukuran tersebut, kemungkinan besar itu dibuat secara mandiri oleh masyarakat tanpa koordinasi dengan instansi terkait. Kemungkinan yang dipasang itu di luar dari pemantauan kita, karena kita menggunakan khusus pemasangan pita pengadu ini mengacu ke peraturan menteri, itu pemasangannya menggunakan bahan termoplastik. Jadi kemungkinan yang maksimal ini, yang lebih dari itu, kemungkinan dibuat sendiri oleh masyarakat menggunakan cor-cor yang biasa ini. Lebih lanjut, Mutakin menjelaskan bahwa pemasangan polisi tidur atau pita penggaduh dilakukan berdasarkan laporan dan aduan dari masyarakat kepada Dinas Perhubungan. Tujuannya adalah untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas serta mengurai kemacetan terutama di sekitar tempat ibadah dan sekolah. Dari Gorontalo, Budi Akantu, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari Tahuna. Uji klinis vaksin TBC hanya kepada masyarakat yang bersedia. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan tidak termakan hoaks tentang bahaya vaksin TBC dan pengobatan dari pemerintah. Seruhan Kepala Dinas Kesehatan Sangihe, Dr. Handre Pasandaran, menyikapi adanya kekhawatiran masyarakat tentang vaksin TBC. Menurut Handre Pasandaran, pemerintah tidak akan gegabah untuk memberikan vaksin dalam waktu dekat karena vaksin TBC ini masih dalam uji klinis. Ya, jadi intinya pemerintah terkait vaksin ini masyarakat tidak perlu khawatir. Kita belum akan melaksanakan pemberian vaksinasi dalam waktu dekat. Kita masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Sebab pemerintah tentunya tidak akan gegabah melakukan kebijakan ini karena harus dicek dulu akan secara klinis apakah vaksin ini sudah layak untuk diedarkan. Lebih lanjut, kebijakan vaksin TBC sudah memasuki fase ketiga untuk kepastian keamanan atau kelayakan pengadaannya. Pada prinsipnya, pemberian vaksin dimaksud wajib memiliki dasar hukum atau legalitas yang hingga saat ini masih menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat. Alfa Mauri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sangihe siapkan fasilitas puskesmas dan sekolah untuk penilaian kabupaten layak anak. Menindaklanjuti Surat Gubernur Sulawesi Utara nomor 400.2 tanggal 4 Mei 2025 terkait jadwal verifikasi lapangan Kabupaten Kota Layak Anak. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe gelar rapat bersama dinas, badan, dan instansi terkait. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat kantor Bupati, Senin 16 Juni 2025, dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Sangihe Victor Nusalawo. Ketua Tim Gugus Tugas Kabupaten Kota Layak Anak Kabupaten Sangihe, Sekda Heri Wolf, diwawancari RRI di ruang kerjanya mengatakan, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi ruang bagi anak agar supaya tumbuh kembang anak sebagaimana layaknya anak di suatu daerah. Menurut Sekda Wolf, dipilihnya puskesmas dan sekolah sebagai lokasi verifikasi lapangan Kabupaten Kota Layak Anak karena dua bidang ini menjadi wajib dasar yang harus distandarisasi. Itu bentuk layanan publik yang harus menjadi standar bagi pemerintah untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak. Jadi yang dalam kawalan pemerintah daerah itu ada dua jenis layanan. Yang pertama terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Kenapa? Karena dua bidang ini merupakan bidang pelayanan dasar. Jadi wajib dasar yang harus distandarisasi. Ada juga di ruang publik lainnya, tapi prinsipnya yang akan menjadi fokus penilaian di dua ruang tersebut, dan kami memilih berdasarkan data yang ada, yaitu salah satu contoh dari pendidikan dan salah satu contoh dari kesehatan. Lanjut dikatakan Sekda Wolf, untuk penilaian Kabupaten Layak Anak ada beberapa tambahan data sampai bisa dikategorikan Kabupaten Layak Anak. Beberapa tahapan dalam penilaian mandiri melalui administrasi nilai Kabupaten Kepulauan Sangihe berada di angka 733 poin. Capaian nilai ini, ungkap Sekda, akan dipertahankan bahkan ditingkatkan. Milania Dava Ramadhani, RRI Tahuna, terus mengudara untuk Indonesia. Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota. Pendengar dan pemirsa di mana saja berada, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Jemaat Germita Maranatha Niampak gelar ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-105. Jemaat Gereja Masih Injil di Talaut Germita Maranatha Niampak menggelar ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-105. Ibadah dipimpin Ketua 1 BPHS Germita Pendeta Anton Genri Sulung. Pendeta Anton dalam khotbahnya mengajak seluruh warga jemaat Germita Maranatha Niampak untuk memaknai perayaan syukur hari ulang tahun sebagai ungkapan rasa syukur atas kasih karunia dan anugerah Tuhan yang telah diterima selama ini. Perayaan ini juga menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar anggota jemaat. Di tempat sama, penjabat Bupati Kepulauan Talaut, Francis Albert Manumpil, dalam sambutannya berharap momentum ini juga akan memberikan semangat jemaat Germita Maranatha Niampak untuk terus maju dan bertumbuh melayani bersama. Temanya bersyukur, berbuah, dan melayani. Ini ungkapan bersyukur ini beribadah merupakan ungkapan syukur nyata kepada Tuhan. Ini ciri karakter dari orang yang beriman. Orang yang suka bersyukur. Orang yang suka bersyukur artinya orang yang selalu merasa hidupnya cukup-cukup. Orang yang akan menikmati, orang yang bahagia. Sementara itu, hal senada juga disampaikan
Ketua 4 BPS Germita Penetua Yakob Mangole. Ia pun berharap di usia yang 105 tahun ini, Jemaat Maranatha Niampak semakin bertumbuh, berbuah dan memberi berkat bagi banyak orang. Di saat kita berhari ulang tahun, baik hari ulang tahun pribadi, apalagi hari ulang tahun jemaat, apakah seluruh proses penyelenggaraan di gereja, bersekutu, bersaksi dan melayani, itu kita sudah jalankan dengan baik. Maka hari ini berintrospeksi dan berefleksi tentang sejauh mana perjalanan gereja ini berjalan, jemaat ini berjalan dalam perjalanannya menjadi sebuah bahtera yang dipandu oleh Yesus. Syukuran yang juga dihadiri 9 kelompok rumah tangga di jemaat tersebut turut diisi dengan selebrasi pemesanan lilin ulang tahun dan penyerahan hadiah lomba serta ramatama. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI Robert Tamorba terus mengudara untuk Indonesia. Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, demikian lintas Magota. Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini, Senin 16 Juni 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Ika Dasroma Muaya, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.